Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu Vela. Kami dari kelompok yang beranggotakan Luh Faulin Swasta Tanjaya dengan NIM 1614144036, Cornelia Dwi Handayani dengan NIM 1914144004, dan Deborah Christine Manalo dengan NIM 1914144096. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai grupoid. Apa itu grupoid? Diberikan himpunan tak kosong Z dan star merupakan operasi biner pada himpunan Z. Struktur aljabar yang terbentuk pada himpunan Z dengan operasi star adalah grupoid. Untuk contohnya, pada grupoid ini, kita ambil bilangan bulat operasi perkalian. Pembuktiannya, ambil sembarang bilangan bulat AB akan dibuktikan bahwa AB anggota bilangan bulat. Pada operasi perkalian bilangan bulat merupakan operasi biner. Syarat dikatakan sebagai grupoid adalah operasi biner. Jadi benar, AB anggota bilangan bulat. Apa itu semigroup? Mari kita simak lebih lanjut. Semigroup diberikan himpunan tak kosong G, terdapat operasi perkalian. Operasi perkalian disebut operasi biner, bersifat asosiatif dan komutatif. Contoh penggunaan sifat pada semigroup. Z, X sifat asosiatif. Ambil sembarang bilangan bulat KLM, akan dibuktikan bahwa KLM elemen bilangan bulat. Pada operasi bilangan bulat merupakan biner pada sifat asosiatif K kali L kemudian kali M sama dengan K kemudian K dikali L kali M, maka terbukti bahwa bilangan bulat dalam operasi perkalian merupakan semigroup. Yang kedua, sifat komutatif. Ambil sembarang bilangan bulat KL akan membuktikan bahwa KL elemen Z. Maksud saya elemen bilangan bulat. Pada operasi bilangan bulat merupakan biner pada sifat komutatif K kali L sama dengan L kali K. Maka terbukti bahwa bilangan bulat dalam operasi merupakan semigroup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grup. Misalkan diberikan himpunan tak kosong G dengan operasi biner star, maka pada saat G dioperasikan dengan star disebut grup jika dan hanya jika yang pertama tertutup pada operasi star, yang artinya pada saat elemen si G kita operasikan dengan elemen G yang lain, untuk semua elemen G maksudnya itu akan menghasilkan elemen G itu sendiri. Lalu yang kedua ada asosiatif. Untuk semua elemen dari si G, misalkan X, Y, Z, pada saat kita operasikan operasi asosiatif, yaitu X star Y star Z itu akan sama dengan X star Y star Z. Lalu yang ketiga memiliki elemen identitas atau disebut dengan E. Nah, untuk elemen identitas ini, untuk semua elemen dari si G, kita ambil X misalnya. Nah, pada saat X kita operasikan star dengan si E itu akan menghasilkan X itu sendiri atau dirinya sendiri. Lalu, atau ketika si elemen identitas itu kita operasikan star dengan si X, dia tetap akan menghasilkan X. Maka untuk itu dia memiliki elemen identitas. Lalu yang keempat, ada memiliki elemen inverse. Nah, untuk elemen inverse ini kita misalkan si X kita operasikan dengan inverse-nya. Pada saat si X ini yang merupakan elemen G kita operasikan dengan si X inverse-nya, dan X inverse ini adalah elemen G juga, maka dia menghasilkan elemen identitas, yang artinya dia memiliki elemen inverse. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Di sini ada soal yaitu elemen bilangan real yang bukan 0 dengan operasi perkalian. Nah, untuk membuktikannya apakah operasi ini adalah grup, tadi seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tertutup. Nah, yang artinya untuk semua elemen dari bilangan real yang bukan 0, pada saat kita operasikan dengan operasi perkalian, apakah dia tetap menghasilkan
elemen dari si bilangan real bukan 0. Nah, untuk membuktikannya, misalkan kita ambil sembarang A dan B adalah bilangan real bukan 0. Nah, kalau misalkan elemen ini kita kalikan, dia tetap akan menghasilkan bilangan real yang bukan 0. Nah, lalu yang kedua adalah untuk membuktikan apakah dia asosiatif. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sembarang A, B, C adalah bilangan real yang bukan 0. Maka akan dibuktikan dalam kurung A kali B tutup kurung dikali C apakah sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, untuk membuktikannya, teman-teman bisa melihat langkah-langkah yang sudah kelompok kami buat. Nah, ternyata dalam kurung A kali B dikali C itu tetap sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, yang ketiga yaitu elemen identitas. Nah, untuk elemen identitasnya itu adalah 1. Nah, kenapa 1? Karena pada saat si 1 kita kalikan dengan X yang merupakan elemen dari bilangan real yang bukan 0, dia tetap menghasilkan X. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Ataupun sebaliknya, pada saat si X kita kalikan dengan 1 atau elemen identitasnya, dia tetap menghasilkan X. Nah, lalu selanjutnya adalah elemen inverse. Nah, di sini kita akan mengecek apakah untuk setiap elemen dari bilangan real bukan 0 memiliki inverse. Nah, untuk membuktikannya, teman-teman bisa lihat pada slide ini. A yang merupakan elemen dari bilangan real bukan 0 kita kalikan dengan inverse-nya. Kita misalkan inverse-nya itu seperti ini. A pangkat minus 1 sama dengan 1. 1 ini adalah elemen identitasnya. Maka untuk inverse-nya yaitu inverse dari A itu sama dengan 1 per A untuk semua bilangan elemen bilangan real yang bukan 0. Nah, untuk itu dapat terlihat bahwa semua unsur atau elemen dari bilangan real yang bukan 0 memiliki inverse. Nah, untuk itu keempat dari syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka elemen bilangan real bukan 0 dengan operasi perkalian adalah grup. Nah, agar teman-teman lebih jelas, kita mengambil contoh yang lain. Misalkan bilangan real dengan operasi perkalian. Nah, pertama kita buktikan dulu nih, apakah operasi ini dengan bilangan real tertutup. Nah, kita ambil misalkan A dan B adalah bilangan real. Nah, pada saat A dan B kita operasikan, dia tetap akan menghasilkan bilangan real yang artinya dia tertutup. Lalu yang kedua, asosiatif. Nah, untuk membuktikan ini, kita ambil sembarang A, B, C adalah elemen bilangan real. Nah, untuk pembuktiannya ini sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Teman-teman dapat mencermatinya. Di sini dibuktikan A dikali B dalam kurung dikali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, lalu yang selanjutnya adalah elemen identitas. Nah, untuk elemen identitasnya ini E-nya yaitu 1. Kenapa? Karena pada saat 1 kita kalikan dengan X yang merupakan elemen bilangan real, dia tetap akan menghasilkan X. Begitu juga dengan sebaliknya, pada saat X kita operasikan dengan si 1 atau si E, itu akan menghasilkan X. Nah, lalu yang keempat atau yang terakhir adalah elemen inverse. Nah, untuk mengecek apakah si bilangan real dalam operasi perkalian ini memiliki inverse untuk setiap unsurnya. Nah, kita ambil di sini A adalah elemen bilangan real, maka pada saat A kita kalikan dengan A inverse sama dengan 1 atau elemen identitasnya. Maka elemen inverse-nya itu yaitu sama dengan 1 per A untuk semua elemen bilangan real. Nah, tetapi di sini elemen bilangan real itu ada yang 0, yang artinya pada saat kita masukkan A itu 0, yaitu menjadi 1 per A, dia tidak terdefinisi, yang artinya elemen inverse dari 0 itu tidak terdefinisi, sehingga untuk semua unsur-unsur dalam si R ini ada satu yang tidak memiliki inverse, yaitu 0, yang artinya untuk syarat keempat ini tidak terpenuhi, sehingga untuk operasi perkalian dengan bilangan real itu bukan grup.
Nah, sekian contoh dari grup agar teman-teman bisa lebih paham lagi. Perbedaan grupoid, semigrup, abelian, dan grup. Grupoid dikatakan biner atau bersifat tertutup. Semigrup memenuhi syarat biner dan bersifat asosiatif. Kalau abelian memenuhi syarat 1, 2, dan komutatif. Sedangkan grup memenuhi syarat grupoid, semigrup beserta identitas dan inverse. Contoh dalam kehidupan sehari. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal tingkatan dalam bersekolah. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Nah, begitupun dengan grup. Nah, untuk mencapai grup kita harus melewati jenjang grupoid, semigrup, identitas, inverse. Kemudian kita akan memahami dengan betul apa itu grup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga membantu.